Anda masih menyaksikan segmen Financial Forum bersama saya Syarifah Rahma. Pemirsa, tidak hanya di global, tetapi transaksi keuangan digital domestik juga terus melesat. Hal ini tidak hanya ditopang inovasi dari pelaku jasa keuangan di tanah air, terutama perbankan, tetapi juga disebabkan oleh adopsi pembayaran digital yang kian masif oleh masyarakat. Dan untuk mengetahui strategi cerdas finansial di era digital, langsung saja kami akan membedahnya bersama dengan Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan yang sudah bergabung bersama kami, Bapak M. Ismail Riyadi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Eva. Dan juga Financial Expert CNBC Indonesia, Mas Ai Ahmad Hidayat. Selamat siang, Mas Ai. Siang, Iva. Baik, kita akan berbincang tadi ya, intinya adalah seperti apa penetrasi dan juga literasi keuangan ini memang harapannya bisa terus tinggi begitu ya, apalagi juga di era digital saat ini. Nah, mungkin saya akan ke OJK terlebih dahulu ya, ke Pak Ismail. Pak Ismail, seperti apa sih sebetulnya langkah yang dilakukan oleh OJK ya untuk terus mendorong kesadaran masyarakat akan lebih apa ya, istilahnya bisa lebih adaptasi lagi begitu ya, agar lebih bisa menerima lagi inklusi keuangan secara digital, kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, utamanya mungkin dari sisi keamanan, Pak. Ya, baik, makasih Mbak Eva. Jadi kita tahu era digitalisasi ini kan sudah sangat masif dan ini akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan seluruh kebutuhan kita sehari-hari. Dan tentu saja hal-hal yang paling penting adalah bagaimana agar literasi digital ini, khususnya literasi keuangan digital ini bisa juga naik di masyarakat. Dan tentu saja banyak hal-hal yang OJK kita lakukan, terutama menyangkut bagaimana mengedukasi masyarakat agar melek keuangan, khususnya melek keuangan digital, dan juga sekaligus paham terhadap risiko, terhadap berbagai kejahatan, dan juga sekarang yang paling banyak adalah penipuan. Scam-scam yang ada banyak. Dan beberapa langkah yang kita lakukan ya secara langsung adalah kita melakukan banyak edukasi secara masif. Baik itu secara langsung maupun secara melalui berbagai platform digital. Dan yang kedua tentu saja adalah kita melakukan koordinasi dengan berbagai platform yang ada, platform digital, untuk menangkal beberapa hal yang menyangkut kejahatan-kejahatan dan spam. Dan terakhir tentu saja adalah soal perlindungan konsumennya. Jadi kita menyiapkan berbagai platform kanal pengaduan dan sekaligus juga untuk menghandle soal itu. Mungkin itu yang tiga yang kita selalu terus lakukan. Oke, baik. Tapi sejauh ini mungkin update perkembangan begitu ya Pak untuk case-case yang kerap terjadi di masyarakat agar masyarakat juga bisa lebih aware lagi. Kemudian juga mungkin OJK juga punya Pak data berkaitan dengan kerugian masyarakat akibat tindak penipuan keuangan ilegal ini seperti apa? Iya, memang kejahatan dan penipuan itu sudah lintas negara dan juga terjadi di semua segmen masyarakat. Kami melalui Indonesia Anti-Scam Center dan juga Satgas Waspada Investasi punya data bahwa kerugian yang dari laporan yang selama 1 tahun kita buka untuk laporan masyarakat terhadap berbagai penipuan keuangan dan sudah hampir 340.000 laporan penipuan yang diadukan kepada kita. Dan itu melibatkan kalau kemudian lari kepada rekening, transfer rekeningnya sudah hampir 563.000 rekening yang sudah ada. Dan melalui ISC dengan seluruh stakeholdersnya di dalamnya itu kita sudah bisa berhasil memblokir 106.000 rekening ya, lebih ya, yang sudah kita blokir. Dan Mbak Iva, total kerugian yang ada di masyarakat kita tuh sudah hampir di atas 7,5 triliun. Wow. Ya, dan itu jumlah ini mungkin akan semakin bertambah. Dan memang dana yang berhasil kita blokir dengan segala upaya itu, tentu saja dengan yang lebih cepat gitu, sudah hampir 380 miliar, artinya sekitar 5% lah ya. Tapi intinya memang dengan banyak pelaporan itu sebenarnya lebih bagus, karena masyarakat sudah tahu, percaya untuk bisa melaporkan. Ya, Pak? Jadi ada rasa kepercayaan untuk bisa dibawa ke OJK atau ke ISC agar itu bisa
di follow up ya untuk dihindari gitu. Baik, next ke Mas Ai ya. Tadi kan disampaikan oleh Pak Ismail, sebenarnya dengan laporan ini artinya bagus begitu, karena masyarakat sudah tahu ketika ada kejadian akan melapor kemana begitu. Nah, tapi sejauh ini memang pandangan dari Mas Ai ya selaku financial expert tentunya begitu ya. Apakah memang sebetulnya masyarakat sudah tahu begitu ya ketika terjadi suatu kejadian begitu harus melapor kemana, kemudian juga apa-apa yang harus dilakukan begitu ya, atau mungkin selain tindakan setelah kejadian ya, tentu tidak diharapkan ya, tapi tindakan preventif sendiri, pemahaman masyarakat sejauh ini akan keamanan bertransaksi di secara digital ini seperti apa, Mas? Iya, jadi sebenarnya kalau kita sih selalu mengedukasinya itu lebih baik tindakan yang lebih preventif gitu ya, dibanding misalkan sudah kejadian gitu. Tapi memang edukasi kan sudah sering dilakukan ya, baik oleh jasa keuangan sendiri ataupun dari OJK ataupun dari media, dan banyak semua stakeholder yang melakukan edukasi terkait istilahnya keamanan transaksi keuangan gitu ya. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, modus-modus kejahatan digital sangat banyak dan sangat semakin canggih gitu ya. Apalagi dengan adanya AI dan segala macam, mereka bisa menirukan suara kita, bisa menirukan wajah kita gitu ya. Data-data pribadi kita juga mungkin bisa dibobol dengan mudah gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus jadi perhatian, dan setiap nasabah atau setiap orang tentu harus gimana caranya berusaha untuk melindungi data-data pribadinya lebih baik lagi gitu ya, untuk preventifnya. Nah, dengan adanya Indonesia Anti Scam Center juga sekarang juga sangat dimudahkan gitu ya nasabah atau masyarakat, karena bisa jadi one stop solution ya, ketika melapor ke Indonesia Anti Scam Center otomatis kan bisa terblokir juga ya rekeningnya ya Pak Ismail ya gitu. Betul. Jadi tidak harus lapor ke beberapa pihak gitu. Biasanya kalau dulu kan mungkin kita harus lapor ke banknya dulu gitu ya, lapor ke polisi dan lain sebagainya. Tapi dengan misalkan lapor ke Indonesia Anti Scam Center, jadi kayak one stop solution, nanti bisa langsung diblokir dan bisa ditelusuri kira-kira kejahatannya seperti apa, dan bisa langsung dibantu. Dan ini tentu harus terus disosialisasikan, dan OJK sendiri mungkin sudah sangat gencar mensosialisasikan ini supaya masyarakat tahu gitu ya, ketika ada kejadian yang tidak diinginkan gitu ya, transaksi kejahatan di keuangan, mereka tahu lapornya kemana. Jangan sampai lapornya ke pihak yang salah lagi, karena kan banyak juga yang penipuan lapor ke sini, lapor ke sini gitu ya, sehingga bisa menyebabkan hal yang tidak kita inginkan. Baik. Pak Ismail sendiri kalau misalnya kita lihat ya, tadi kan balik lagi angkanya juga cukup besar sebetulnya begitu ya. Tapi dari profilnya Pak, seperti apa sih sebetulnya profil yang kerap menjadi istilahnya korban fraud atau penipuan, atau cukup rentan begitu Pak dengan case-case ataupun juga modus-modus penipuan yang ada? Iya, memang kita akan lihat dari sisi mungkin generasi muda termasuk yang banyak ya, karena mungkin mereka lebih banyak memegang gadget setiap hari, dan mereka lebih mudah untuk cepat memperoleh informasi yang banyak. Tetapi kalau kita lihat yang ada sekarang, memang kaum ibu-ibu kemudian itu juga banyak ya. Data secara lengkap memang kita tidak profile secara langsung, tetapi dari sisi modusnya itu paling tidak ini kalau phishing maupun tadi dibilang adalah deepfake misalkan, yang pertama adalah modus terhadap pembelian online. Itu penipuan yang sering banyak. Jadi mungkin ada informasi beli handphone lebih murah dan sebagainya, kemudian ternyata itu adalah penipuan setelah ditransfer uangnya. Kemudian modus hadiah. Jadi informasi tentang hadiah-hadiah yang dari mana ya, dapat telepon dan sebagainya, kemudian dapat hadiah. Modus yang ketiga adalah tentu saja lamaran pekerjaan atau informasi pekerjaan, lowongan pekerjaan, itu juga banyak yang terjadi. Nah, paling tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Ayi, generasi muda kita khususnya itu memang paling tidak harus melek digital juga, tapi harusnya juga siap untuk waspada terhadap berbagai ancaman ini tentu saja ya. Paling tidak dari kami di OJK punya tips ya, tadi Mas Ayi bilang cek legalitasnya ya, tentu saja cek legalitas bisa dari OJK dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tips yang paling penting adalah jangan mudah berbagi tentang data pribadi. Apapun itu sangat, apakah itu OTP, KTP, KK dan sebagainya, adalah data pribadi yang tidak boleh kita lakukan kepada siapa. Dan yang ketiga tentu saja adalah wise untuk menggunakan
layanan keuangan. Gunakanlah dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang sifatnya produktif ya. Mungkin itu harus kita sering bingungkan seperti itu. Baik. Ini menarik ya karena tadi modusnya juga cukup beragam begitu ya. Tapi tadi sebetulnya kalau kita lihat Pak Ismail kan cukup banyak juga ya. Ada yang mencantumkan website begitu, mencantumkan nomor rekening ya. Apakah ini rekening penipu atau bukan begitu ya, kan ada juga begitu ya Pak Ismail. Ini juga bisa menjadi salah satu cara jitu ya Ya, sebetulnya. betul. Baik, kalau dari Mas Ai sendiri begitu, mungkin ada fenomena-fenomena lain yang Mas Ai perhatikan ya dalam beberapa waktu terakhir tadi yang belum disebutkan oleh Pak Ismail begitu ya, modus-modus penipuan yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat seperti apa Mas Ai? Iya, sekarang ini kalau ya yang saya lihat ya, saya perhatikan itu yang lagi marak tuh penipuan lewat sosial media gitu ya. Social engineering. Lewat Instagram, lewat Facebook dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang Pak Ismail bilang, jual beli dan segala macam. Tapi banyak juga mulai penipuan-penipuan terkait investasi gitu ya. Misalkan dia bisa transaksi atau investasi tertentu tanpa modal, terus ketika untung 100%, kalau dia mau tarik untungnya, dia harus store dulu modalnya kayak gitu. Itu sekarang lagi banyak sekali itu bertebaran di sosial media. Beberapa kali juga kita sempat melakukan edukasi bahwasannya dicek dulu legalitas, benar tadi kata Pak Ismail, legalitas platformnya terdaftar nggak di OJK, diawasi nggak di OJK, karena banyak sekali yang seperti itu tidak terdaftar gitu platformnya, dan penawarannya juga penawaran yang tidak masuk di akal biasanya, tidak masuk di logika, tidak logis gitu. Contohnya seperti apa Mas? Iya, Secara misalkan angka, dalam sehari untungnya 100% kayak gitu, menjanjikan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Di investasi itu kan kita nggak boleh menjanjikan gitu kan, karena pasti ada faktor resikonya juga gitu. Nah ini masyarakat mungkin jangan mudah tergiur tadi ya, kalau beli barang jangan asal murah, kalau investasi jangan asal untung gitu. Jadi harus logis juga gitu, dan perusahaannya terdaftar gitu, dan ya sesuai dengan kemampuan. Kadang-kadang banyak juga karena istilahnya keburu nafsu memaksakan diri gitu ya. Kemampuannya 100.000 dipaksakan sampai 500.000, misalkan sampai pinjam-pinjam dan lain sebagainya. Ini juga sebenarnya nggak bagus juga. Jadi memang ya harus lebih bijaksana dalam transaksi keuangan gitu ya, baik itu mau sifatnya konsumsi, menabung, atau investasi, sesuai dengan kemampuan aja. Baik. Tadi kan ada satu highlight yang disampaikan juga oleh Mas Ai ya, bisa mengecek nih perusahaannya terdaftar ke OJK atau tidak begitu. Nah, cara mengeceknya seperti apa Pak Ismail? Ya, tadi saya highlight ya bahwa salah satu yang penting adalah legal ya. Karena legal itu kalau berizin artinya sudah mengikuti aturan di dalam OJK dan kemudian sudah dijamin pasti akan mengikuti beberapa standar yang sudah ada. Apakah standar keamanannya, standar tata kelolanya, dan sebagainya. Jadi jangan sampai tidak menggunakan yang ilegal. Nah, OJK membuka untuk bisa cek ya. Yang pertama mungkin melalui website OJK. Jadi entitas legal mana yang sudah ada, itu ada di pilih menu, nanti di izin OJK nanti ketemu. Tapi di sisi yang lain kita juga buka juga melalui WhatsApp. Jadi 081 157 157 157. Jadi sebenarnya call center kita itu adalah kontaknya 157, tetapi secara WhatsApp juga bisa 081 157 157 157. Nanti sampaikan melalui WhatsApp mana yang entitasnya mau dicek. Kemudian yang terakhir tentu saja melalui kontak 157. Ya, dari kontak 157 nanti akan di-guide untuk bisa mana yang legal dan mana tidak. Dan menurut saya masyarakat harus paham tentang ini. Terus menerus kita sampaikan. Ayo kita cek dulu 2L tadi. Legal dan logis. Yang logis tadi. Ya, kalau nggak logis pasti ya itu sesuatu yang pasti tidak ini merugikan kita pasti. Baik, dan tentunya untuk sadar logis atau tidak harus banyak-banyak belajar dan mencari tahu begitu ya Mas Ai dan juga Pak Ismail. Dan tadi juga harus dilakukan tadi untuk pengecekan artinya sebelum melakukan transaksi. Ya Pak ya. Jadi memang harus dicek lagi, dan tadi sudah banyak kanal-kanal yang sudah disediakan tentunya oleh OJK. Nah, tapi sekali lagi Pak, seperti apa mungkin perlu di-highlight ya tentunya oleh OJK bahwa penting sekali bagi masyarakat untuk hanya bertransaksi ketika menggunakan aplikasi digital, ini balik lagi termasuk digital banking yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Highlight betapa pentingnya seperti apa Pak, sekali lagi mungkin ya, betul. ditekankan. Jadi harus yang berizin. Sekali lagi menurut saya gunakan yang berizin. Kalau mau aman, mau nyaman dan juga memberikan manfaat, tentu harus berizin. Kalau yang tidak berizin,
pasti kita mempertaruhkan uang kita, hasil kerja kita itu semua hanya untuk hilang nanti. Nah, karena kalau berizin tentu saja semuanya sudah diatur standarnya dan kita ada aturannya dan itu dari mulai standar keamanannya, perlindungan datanya itu yang paling penting ya. Kemudian mekanisme pengaduannya dan juga tata kelolanya. Tetapi kalau tidak berizin, kita tidak akan tahu ada jaminan keamanan data kita. Ya udah pasti kalau tidak berizin kan akan disalahgunakan. Kemudian perlindungan terhadap konsumennya udah pasti nggak ada. Jadi sekali lagi memang aspek izin atau legal itu menjadi sangat penting. Masyarakat mari kalau bisa melihat, mengecek terus. Kita dengungkan terus ya edukasi bahwa legal harus berizin, jadi jangan gunakan yang tidak berizin, selalu waspada melihat dan mengeceknya ke OJK.